Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Mang. Jadi Mang ini udah didirikan dari sejak tahun 1992 ya, jadi udah lama banget. Dan memulai kegiatan usahanya itu di jasa konstruksi dan pengadaan. Kemudian di tahun 2018, Mang melakukan pengembangan usaha, yaitu perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya, pada saat hingga prospektus ini diterbitkan, Mang melakukan usaha utamanya dalam bidang jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, serta fasilitas produksi aspal hot mix dan beton ready mix. Nah, untuk pengguna jasa Mang ini adalah pemerintah, badan usaha, dan orang perseorangan ya, dengan tujuannya untuk usaha. Lalu kegiatan usahanya itu bidang-bidangnya antara lain pembangunan perumahan, bangunan komersial, terminal pelabuhan penyeberangan, perawatan jalan raya dan juga jalan tol, serta pembangunan layanan umum seperti gedung pendidikan, fasilitas olahraga, dan lainnya. Untuk mendapatkan proyek konstruksi, Mang ini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ya pada tender ataupun lelang yang diumumkan oleh pemerintah, di mana salah satunya bisa terlihat pada portal LPSE ataupun portal pemerintah lainnya. Lalu ini adalah pekerjaan dari Mang ya. Contohnya di tahun 2021 ada rehabilitas dan rekonstruksi bangunan gedung BPKB Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilik proyeknya Kementerian PUPR. Lalu ini juga ada proyek pembangunan Laboratorium Teknik Institut Teknologi Sumatera, yang pemilik proyeknya itu yaitu Kementerian Pendidikan. Lalu di tahun 2022, ini juga proyek-proyeknya dari pemerintah ya, ini juga dari BUMN. Lalu di tahun 2023 proyeknya lebih banyak, ada yang dari afiliasi dan juga ada yang dari pemerintah dan juga BUMN. Lalu selain jasa konstruksi, Mang ini juga ada produknya ya, yang dihasilkan seperti beton ready mix dan juga aspal hot mix. Keterangannya Sobat Maya bisa baca di sini. Lalu ini adalah struktur pemegang saham dari Mang. Ada 4 pemegang saham dengan kepemilikan saham terbesar itu dimiliki oleh Bapak Muhammad Reza Palevi. Lalu di IPO-nya Mang ini juga nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dalam kata lain, kalau misalnya para pemegang sahamnya mau langsung buang sahamnya, itu bisa-bisa aja. Cuma ya, walaupun nggak ada lock-up ya, rasanya nggak etis sih kalau pemegang saham itu langsung jualan barangnya ataupun jualan saham lamanya. Sejauh ini yang saya ketahui ya, selama saya mereview saham IPO, belum pernah ada sih saham yang walaupun dia nggak ada di lock-up, tapi pemegang saham lamanya itu langsung jualan barangnya. Lalu untuk IPO-nya Mang ini most likely juga kita bisa bilang bahwa ini adalah perusahaan keluarga ya. Hubungan kekeluargaannya bisa Sobat Maya lihat di sini. Lalu di IPO-nya Mang ini sebanyak 762 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, harga yang ditawarkannya sendiri itu adalah di harga 100. Sehingga dana IPO ataupun dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak 76,2 miliar. Lalu dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 10:3. Nah, keseluruhan dana IPO tersebut akan digunakan 100% untuk kebutuhan modal kerja. Jadi agak kurang greget sih ya Sobat Maya ya. Nah, yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Mang ini adalah Panca Global Sekuritas atau dengan kode brokernya PG. Nah, PG ini di tahun 2023 dia juga mengawal saham Koci nih Sobat Maya. Jadi dia menjadi single underwriter di IPO-nya Koci. Dan Koci ini tutup di hari pertamanya listing itu di zona merah ya. Zona merahnya yang tebal banget. Besoknya juga masih merah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi track record underwriter agak kurang oke ya. Apakah PG akan mengulangi hal yang sama di IPO-nya Mang ini? Semoga aja enggak. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari Mang. Jika kita lihat laporan keuangannya Mang, ekuitasnya ini terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun ya Sobat Maya. Dan bisa kita lihat di sini juga bahwa di tahun 2021 saldo labanya itu udah dikuras habis ya, dijadikan modal saham. Jadi yang misalnya nih kita beli saham IPO-nya Mang di tahun 2023, yang kita dapatkan adalah saldo laba yang defisit. Karena saldo labanya sudah dijadikan modal saham di tahun 2022. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Mang ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu dari sisi kinerja, kinerjanya Mang ini agak kurang stabil ya Sobat Maya. Di tahun 2021 dia proyeknya agak lumayan nih ya.
di bagian konstruksi gedung dan bangunan. Tapi di tahun 2022 nyusutnya lumayan jauh, lebih dari 50%. Namun di tahun 2023 ini baru jalan setengah tahun, dia udah melebihi omset di tahun 2021. Dan kalau misalnya kita lihat dari segmen bisnisnya juga lebih beragam ya. Jadi di tahun 2023 ada perbaikan lah dari sisi kinerja. Lalu dari sisi laba bersihnya juga kita lihat di tahun 2021 ini laba bersihnya 2,9 miliar. Tapi di tahun 2022 merugi 10,6 miliar. Dan di tahun 2023 walaupun nih ya pendapatannya itu udah melebihi tahun 2021, tapi dari sisi laba bersih kayaknya masih lumayan jauh. Jadi kalau dari sisi kinerja menurut saya agak kurang oke ya untuk Mang ini. Lalu berikut ini adalah valuasi dari Mang di harga IPO-nya yaitu di harga 100. PR-nya itu berada di 85,85 kali, PBV-nya di 2,6 kali, dan market cap-nya di 381 miliar. Menurut saya pribadi, untuk valuasinya dari Mang ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, Mang ini kurang menarik ya. Mayoritas kontraknya itu yang didapatkan adalah dari pihak pemerintah ataupun BUMN. Dan hal ini bisa aja jadi hal positif, bisa juga jadi hal yang negatif. Lalu di IPO-nya Mang ini juga ada bau-bau politik ya Sobat Maya. Ya bisa jadi kalau misalnya partai pengusungnya itu menang di pemilu nanti, ya proyek-proyek dari Mang ya bisa tambah banyak. Dan hal itu bagus, tapi sebaliknya kalau misalnya enggak, ya itu mungkin nanti berdampak negatif untuk kinerjanya Mang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Mang ini cenderung mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang greget ya, karena 100% dipergunakan untuk modal kerja. Nggak ada yang dipakai untuk ekspansi usaha. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, PG terakhir kali mengawal saham IPO Koci dan hasilnya agak kurang bagus ya, ditutup di zona merah yang tebal. Apakah di IPO-nya Mang ini PG akan mengulangi hal yang sama? Semoga aja enggak ya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 10:3. Nah, hal ini membuat IPO-nya Mang menjadi lebih menarik ya, karena bisa meminimalisir potensi kerugian di IPO-nya Mang. Kesimpulan yang kelima, nah Mang ini masuk ke dalam papan akselerasi ya, yang arah dan ayat B-nya itu simetris di 10%. Jadi bagi Sobat Maya yang katakanlah quote-unquote alergi dengan saham papan akselerasi, ya ini bisa jadi informasi ya buat kalian bahwa Mang ini berada di papan akselerasi. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dan cenderung untuk skip ya Sobat Maya ya. Jadi saya bikin video ini memang telat dan sekalian nungguin IPO-nya asli ya. Jadi saya mau lihat tuh kalau misalnya saham-saham yang ada bau politiknya itu gimana ya listingnya. Soalnya ayam kan sukses, ARA di hari pertama. Nah, saya pengen lihat nih asli itu bakalan gimana di hari pertamanya listing. Ternyata gagal kayak ayam ya. Jadi nggak melulu saham yang berbau politik itu bisa terbang tinggi ternyata. Awalnya saya pikir kayak asli itu kan ya yang punya kan eh, caleg ya yang ada unsur politiknya, saya kira ya pastinya akan dijaga minimal di zona hijau. Tapi ternyata yang terjadi enggak seperti itu. Jadi di IPO-nya Mang, kita bisa exclude ya untuk unsur politik tersebut. Jadi lihat dari sisi prospektus, lihat dari sisi kepentingannya aja. Jadi saya sendiri 90% akan skip IPO-nya Mang ini, kecuali tiba-tiba saya dapat bisik-bisik tetangga atau info yang mungkin bisa membuat saya berubah pikiran, baru saya akan order IPO-nya Mang. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya saya akan skip IPO-nya Mang ini. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Mang, Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak untuk IPO-nya Mang akan saya share kepada Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Mang. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO Mang atau enggak?
Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.